Ketika membaca surat Hud tentang kisah para nabi, Allah melaknat perbuatan maksiat pada zaman itu dan perbuatan tersebut banyak terjadi di zaman kita sekarang. Apakah kita umat terakhir tinggal menunggu laknat Allah? Biasanya kelakuan maksiat terjadi di umat awal pun yang kita sebut tadi cerita tentang kisah para nabi, itu pun tidak kejadian langsung dihukum. Enggak, itu terjadi lagi, diingatkan lagi, terjadi lagi, diingatkan lagi, terjadi lagi, diingatkan lagi, terjadi lagi, ditegur lagi. Seperti itu sampai titik batas waktu yang Allah inginkan. Allah melihat sudah tidak bisa lagi diingatkan, lalu Allah turunkan azab. Seperti itu. Kita mendengar kisahnya dakwah hukum. Hukuman maksudnya, dakwah azab. Sekira-kira kita terbayang begitu didakwahi tak terima langsung diadab. Tak begitu. Prosesnya mirip proses kita. Ditegur, ketika ditegur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu ketika ditegur. Selesai tegurannya, balik lagi. Sudah mulai hilang rasa takut ketika gempa likuifaksi itu terjadi, balik lagi. Fir'aun pun demikian. Allah kirim kodok, Allah kirim darah, Allah kirim kutu, Allah kirim belalang. Itu tidak satu fase. Kirim dulu belalang, kewalahan Fir'aun dan kerajaan dan tentaranya yang katanya kuat, lawan belalang gak kuat. Katanya dia punya tentara yang tak bisa dikalahkan. Tapi lawan belalang gak kuat. Kewalahan Fir'aun dan tentaranya yang katanya hebat. Lalu datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu. Kalau Rabbmu bisa menghalau belalang ini, kami akan beriman. Lalu Nabi Musa berdoa. Lalu Allah angkat belalang. Kembali lagi. Dan itu pakai proses loh. Setelah itu Allah kirim kutu. Di mana-mana kutu. Gitu lagi. Datang lagi kepada Nabi Musa. Berdoalah kepada Rabbmu. Angkat. Jadi ditegur. Balik lagi. Ditegur lagi. Diingatkan lagi. Balik lagi. Ditegur lagi. Diingatkan balik lagi. Semua itu proses sampai kepada titik adab benar-benar diturunkan. Dan itu tidak tertutup kemungkinan. Kalau kita nggak balik-balik juga, adab diturunkan.